Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nurisnawati. Kali ini kita akan membahas materi terkait katabolisme, yaitu Daur Krebs, transport elektron, dan respirasi anaerob. Tentunya Anandaku sudah memahami pada materi sebelumnya yang terkait dengan glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Olehnya itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait tahap dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah Anandaku mempelajari, Ibu berharap Anandaku bisa memahami bagaimana proses katabolisme yang terdiri dari respirasi aerob dan respirasi anaerob ataupun fermentasi dengan benar. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tahap dari respirasi aerob, yaitu tahap Daur Krebs dan transport elektron. Nah, namun sebelumnya Ibu ingatkan kembali bahwa yang kita bahas ini adalah masih terkait peristiwa katabolisme, yaitu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana, di mana katabolisme ini bersifat eksoterm dan menghasilkan energi, makanya dikenal dengan eksergonik. Tentunya pada peristiwa katabolisme ini terdiri dari katabolisme, di mana contoh dari katabolisme ini adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana pada respirasi aerob itu membutuhkan oksigen untuk melakukan peristiwa oksidasi, terjadinya di sitoplasma dan mitokondria, menghasilkan CO2, H2O, dan ATP, menghasilkan 38 ATP, dan tahapnya terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Daur Krebs, dan transport elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen, terjadi di sitoplasma, menghasilkan asam laktat atau alkohol, serta ATP, dan hanya menghasilkan 2 ATP, dan tahapnya melewati tahap glikolisis atau fermentasi. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa pada tahap respirasi aerob itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga Daur Krebs, dan yang keempat transport elektron. Olehnya itu, yang akan kita bahas lebih lanjut pada hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu terkait
Daur Krebs dan transport elektron. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba mengingat kembali materi terkait Daur Krebs. Kalau kita berbicara terkait Daur Krebs ini merupakan tahap yang ketiga dari respirasi aerob. Di mana Daur Krebs ini biasanya juga kita kenal dengan daur asam sitrat ataupun siklus Krebs. Nah, pada Daur Krebs ini berlangsung di matriks mitokondria pada organisme eukariotik. Sedangkan pada organisme prokariotik berlangsung di dalam sitoplasma. Tentunya Anandaku bisa melihat ini adalah gambar mitokondria. Selanjutnya, yang perlu Anandaku ketahui dari Daur Krebs adalah bagaimana tahap yang terjadi pada Daur Krebs sehingga menghasilkan beberapa produk dari Daur Krebs atau siklus Krebs. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau kita berbicara terkait dengan Daur Krebs, maka pada dasarnya ada 8 step atau 8 tahap yang terjadi pada Daur Krebs ini. Yang pertama adalah pada proses pembentukan sitrat. Jadi ingat, ini adalah kelanjutan dari tahap yang kedua dan ketiga, di mana pada tahap yang pertama itu adalah tahap glikolisis, di mana pada tahap glikolisis itu menghasilkan ANA, ATP, NADH dengan asam pirufat. Asam pirufat itulah yang akan memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif, di mana pada tahap dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan CO2, NADH, dan asetil koenzim A. Asetil koenzim A itulah yang akan memasuki tahap yang dikenal dengan Daur Krebs atau siklus asam sitrat. Di mana pada peristiwa Daur Krebs ini terdiri dari 8 tahap. Yang pertama adalah proses pembentukan sitrat, di mana dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil koenzim A dengan oksaloasetat yang membentuk sitrat, asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Jadi pada pembentukan sitrat ada penggabungan asetil koenzim A dan asam oksaloasetat. Nah, Anandaku bisa melihat ini terdiri dari 6 atom karbon. Yang kedua adalah di mana sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya itu akan memasuki tahap yang kedua, di mana akan diubah menjadi isositrat. Kita lihat ini masih 6 atom C-nya. Nah, ini pada proses pembentukan isositrat itu dibantu oleh enzim akontinase yang mengandung Fe2+. Selanjutnya memasuki tahap yang ketiga atau step yang ketiga, di mana pada step yang ketiga ini terjadi proses dekarboksilasi, di mana proses dekarboksilasi ini merupakan isositrat dioksidasi, ya. Jadi isositrat dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Sehingga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat yang dibantu oleh NADH. Di sini terjadi pelepasan atom C, yaitu pelepasan CO2. Sehingga dari
step sebelumnya 6C akan berubah menjadi 5 atom karbon. Kenapa? Karena dilepaskan satu atom karbon C-nya. Selanjutnya adalah pada tahap yang keempat terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat, ya, perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A. Jadi ada perubahan suksinil koenzim A itu dibantu oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Di mana di sini terjadi lagi pelepasan, ada NADH plus ditambah H plus dan akan melepaskan CO2. Sehingga atom C-nya berkurang menjadi 4 atom karbon. Selanjutnya adalah pada tahap yang kelima, di mana suksinil koenzim A ini akan diubah menjadi suksinat. Ya, di mana pada perubahan suksinat ini dibantu dengan enzim dan Mg2+ dan GDP bersama dengan fosfat untuk membentuk GTP. Di mana pada pembentukan GTP inilah yang nanti akan diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan oleh jaringan. Inilah yang akan digunakan untuk proses metabolisme organisme. Selanjutnya adalah memasuki tahap yang keenam dari Daur-Krebs, di mana pada tahap keenam ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat. Jadi di sini 4 atom C-nya tetap pada pembentukan fumarat tetap 4 atom C, di mana dibantu dengan enzim suksinat dehidrogenase dan di sini ada dihasilkan FADH2. Nah, selanjutnya pada tahap yang ketujuh atau step yang ketujuh di sini adalah terjadi proses hidrasi. Di mana proses hidrasi ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C-nya sehingga menghasilkan produk yang dikenal dengan malat. Di sini tidak ada pelepasan CO2 sehingga dari 4 atom C pada step yang ketujuh tetap 4 atom C-nya. Nah, tahap yang ke-8 dari Daur-Krebs itu adalah di mana malat yang dihasilkan perubahan dari fumarat menjadi malat itu akan dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Di sini juga ada pelepasan NADH plus H plusnya. Oksaloasetat akan menangkap asetil koenzim A, ya, akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi, di mana dalam tahap ini juga dihasilkan berupa NAD. Jadi proses ini akan berlanjut secara terus-menerus, di mana satu siklus Krebs itu terdiri dari 2 putaran. Sehingga kalau kita melihat dari 8 step ini, maka ada beberapa produk yang dihasilkan dari Daur-Krebs. Sekarang kita lihat apa saja sebenarnya yang dihasilkan dari peristiwa Daur-Krebs. Nah, ini adalah hasil akhir dari siklus Krebs atau Daur-Krebs. Ingat kembali bahwa satu Daur-Krebs itu dia melewati 2 kali lintasannya. Untuk memudahkan Anandaku mengingat ke-8 tahap yang tadi, maka Anandaku bisa mengingat kalimat si iso kesunat fumaoke, ya. Si iso kesunat fumaoke. Jadi apa itu? Si-nya adalah sitrat, isonya adalah isositrat, K-nya adalah alfa ketoglutarat, Su-nya adalah suksinil koenzim A, nat-nya adalah suksinat, Fu-nya fumarat, M-nya adalah malat, dan OK adalah oksaloasetat. Sehingga hasil akhir dari siklus Krebs itu adalah 6 NADH.
di mana diambil 6 NADH-nya. Sekarang kita lihat ada berapa Na yang dihasilkan di sini. 1, 2, 3. Ada 3 NADH itu dari 1 siklus putaran. Jadi kalau 2 berarti 2 dikali 3, makanya hasil akhirnya salah satunya adalah 6 NADH. Selanjutnya, yang kedua yang dihasilkan adalah 4 CO2. Berapa CO2 yang dilepaskan? 1, 2. Itu pada 1 putaran. Berarti kalau 2 putaran berarti ada 4 CO2. Berarti 4 CO2. Dan yang ketiga adalah berapa energi yang dihasilkan? Adalah 2 ATP. Di mana dia tadi di sini akan GTP itu akan diubah menjadi energi yang akan digunakan. Dan 2 FADH di mana pada perubahan tadi suksinat menjadi fumarat itu ada dihasilkan FADH2, sehingga kalau dia terdiri dari 2 putaran berarti menghasilkan 2 FADH. Oke, berarti ini adalah hasil akhir dari siklus Krebs. Tahap yang keempat dari respirasi aerob itu adalah peristiwa transport elektron. Sekarang kita akan lihat seperti apa peristiwa transport elektron. Jadi, transport elektron ini merupakan serangkaian peristiwa ada pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Dan ini terjadi di krista mitokondria. Kalau kita berbicara krista mitokondria, berarti ini adalah pada dasarnya di membran dalam dari mitokondria. Tentunya Anandaku bisa melihat pada gambar di atas ini adalah terjadinya di membran. Ingat ya, dan ingat salah satu sifat dari membran itu adalah bersifat bersifat bilayer, ya. Bilayer berarti membrannya bersifat ganda. Makanya di sini ada namanya protein kompleks elektron. Jadi protein kompleks elektron yang bersifat carrier. Jadi ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4. Dan di sini ada nantinya akan terjadi kemiosmosis, ya. Ingat kemiosmosis. Nah, jadi di sini ada ingat kembali bahwa ada pemindahan elektron dan ion hidrogen. Nah, di sini kita bisa melihat pada kompleks 1 NADH ini akan melepaskan hidrogennya. Jadi ada pemompaan atau pemindahan ion hidrogen di sini. Di sini akan dilanjutkan ke kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Sedangkan untuk FADH2 itu dimulainya dari kompleks yang kedua, ke kompleks yang ketiga, dan kompleks yang keempat. Ingat kembali bahwa pada peristiwa transport elektron di sini adalah akseptor terakhir dari oksigen atau hidrogen. Sehingga di sini akan terbentuk pada kompleks 4 itu adalah 2H+, 2H+ ditambah 1/2 O2, maka akan terbentuk H2O. Dan ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan pada peristiwa transport elektron. Nah, di mana pada tahap selanjutnya dari peristiwa transport elektron di sini ada kata sintase ATP, berarti sintesis ATP. Di mana ADP ditambah dengan fosfat akan menghasilkan ATP. Di mana kemosmosis ini adalah peristiwa pembentukan ATP. Di mana pada 1 NADH itu akan ditransfer menjadi 3 ATP, sedangkan 1 FADH yang dihasilkan akan ditransfer menjadi 2 ATP. Sehingga hasil akhir dari peristiwa transfer elektron adalah perubahan NADH dan FADH menjadi ATP.
Jadi menjadi ATP, di mana peristiwa transport elektron terjadi di krista mitokondria. Makanya tadi terlihat bahwa itu peristiwa transport elektron pada membran dalamnya mitokondria. Hasil akhirnya dihasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Sekarang kita lihat, dari mana 34 ATP itu? Nah, 34 ATP energi ini dihasilkan dari 10 NADH ditambah oksigen, akseptor terakhir oksigennya, akan menghasilkan 10 NAD dan ditambah H2O plus 30 ATP. 10 NAD dikonversi menjadi 30 ATP. Ingat, 1 NADH adalah dikonversi menjadi 3 ATP, sehingga 10 dikali 3 adalah 30 ATP. Sedangkan pada FADH2, 2 FADH ditambah oksigen akan menghasilkan 2 FAD plus H2O plus 4 ATP. Di mana mendapatkan 4 ATP? Ingat, pada peristiwa transport elektron, energi itu NAFADH akan dikonversi menjadi 2 ATP. Sehingga 2 FADH2 yang dihasilkan pada peristiwa transport elektron dikali dengan 2, makanya menghasilkan 4. Sehingga ada 34 ATP yang dihasilkan. Ketika Ananda aku mendapatkan soal yang terkait dengan peristiwa transport elektron, misalnya tahap mana yang menghasilkan energi tertinggi dari respirasi aerob, berarti tahap transfer elektron. Kalau ada pertanyaan, tahap mana yang tidak menghasilkan energi pada tahap respirasi aerob, berarti Anandaku harus menjawab adalah tahap dekarboksilasi oksidatif. Kenapa? Karena pada tahap dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan energi. Apa saja yang dihasilkan di dekarboksilasi? Hanya CO2, NADH, dan asam sitrat. Asetil koenzim A. Jadi tidak menghasilkan energi. Oke, sekarang kita lihat. Nah, energi yang dihasilkan dari keempat tahap itu sebenarnya ada berapa? Dan dari mana saja diperoleh energi tersebut? Hasil akhir dari respirasi aerob secara utuh yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu terjadi di sitoplasma. Ingat kembali, terjadi di sitoplasma berarti tahap glikolisis. Jadi yang pertama terjadi di sitoplasma. Tahap glikolisis. Yang kedua adalah terjadinya di mitokondria. Dari mana energi atau ATP itu diperoleh? Yang pertama itu adalah konversi dari 2 NADH. Di sini ada menghasilkan 2 NADH. Ingat, ini pada tahap glikolisis. 2 dikali 3 berarti 6. Loh, kok 4? Ingat kembali bahwa sebenarnya yang dihasilkan itu adalah 6 ATP, di mana 2 dikali 3 adalah 6, 2 NADH. Berarti seharusnya adalah 6. Lalu kenapa hanya 4? Ingat kembali pada beberapa buku bahwa ada yang menuliskan bahwa energi atau ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Di mana 2 ATP yang dihasilkan pada tahap glikolisis itu digunakan untuk memasuki tahap selanjutnya, yaitu untuk memasuki mitokondria. Sehingga energi yang dihasilkan untuk dapat digunakan itu adalah 4. Tahap yang kedua, energi itu dihasilkan dari peristiwa asetil koenzim A, yaitu pada tahap dekarboksilasi oksidatif. Ada berapa yang dihasilkan? Ada 6 ATP.
2 kali 3, 2 NADH. Ingat, salah satu yang dihasilkan dari tahap dekarboksilasi oksidatif adalah NADH. Berarti ada 6. Nah, selanjutnya adalah pada tahap pembentukan 6 NADH, yaitu pada siklus Krebs. Jadi, pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH. Tadi Anandaku bisa melihat bahwa ada 3 bagian, ada 3 step yang melepaskan NADH atau menghasilkan NADH. Di mana dari 2 siklus berarti 6 NADH yang dihasilkan pada siklus Krebs. Sehingga kalau kita konversi menjadi ATP, maka 6 dikali dengan 3 berarti ada 18. Dan yang terakhir itu adalah di FADH2 itu menghasilkan 4 ATP. Karena ini 2 FADH2 dikonversi menjadi 4. Jadi kesemua peristiwa ini adalah dikonversi pada sistem transport elektron. Sehingga dihasilkan 36 ATP. Oke, jadi hasil akhir dari respirasi aerob menghasilkan 36 ATP. Oke, selanjutnya adalah kita akan berpindah ke respirasi anaerob. Nah, tentunya pada respirasi aerob, Anandaku sudah mengingat bahwa respirasi aerob ada 4 tahap di mana hasil akhirnya menghasilkan 36 ATP. 34 ATP itu diperoleh dari peristiwa transport elektron. Kalau kita berbicara terkait dengan respirasi anaerob, tentunya Anandaku harus bisa membedakan antara respirasi anaerob dengan fermentasi. Di mana pada respirasi anaerob ini merupakan proses perombakan atau oksidasi molekul organik untuk menghasilkan ATP atau energi tanpa melibatkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Respirasi anaerob ini dilakukan oleh organisme prokariotik, di mana organisme prokariotik ini adalah organisme yang hidup tanpa oksigen. Peristiwa ini terjadi di sitoplasma dan membran sel. Contohnya adalah pada bakteri pereduksi sulfat. Contoh bakterinya itu adalah Desulfovibrio species. Apa perbedaannya dengan fermentasi? Kalau kita berbicara terkait fermentasi, berarti proses perombakan atau oksidasi molekul organik secara anaerob untuk menghasilkan ATP dalam jumlah terbatas tanpa melalui transfer elektron. Berarti berbeda antara respirasi aerob, respirasi anaerob dengan fermentasi. Kalau fermentasi tanpa melalui transfer elektron, di mana akseptor elektron terakhir adalah molekul organik. Kalau pada respirasi aerob berarti akseptor elektron terakhirnya adalah oksigen. Dan yang ketiga itu adalah fermentasi terjadi pada organisme prokariotik dan eukariotik. Bagaimana tahapan dari peristiwa fermentasi? Contoh dari peristiwa fermentasi yang biasa terjadi, kalau pada tumbuhan berarti biasa terjadi yang namanya fermentasi alkohol. Banyak produk-produk makanan itu adalah hasil dari peristiwa fermentasi alkohol. Ketika Anandaku makan roti, makan tape, itu adalah salah satu proses dari fermentasi alkohol. Ketika Anandaku merasakan pegal pada ototnya, otot yang pegal itu merupakan salah satu peristiwa dari fermentasi asam laktat yang terjadi pada organisme atau tubuh kita sendiri.
Nah, tentunya kalau kita berbicara terkait tahapan dari fermentasi, maka yang pertama adalah tahap dari fermentasi asam laktat. Nah, Anandaku bisa melihat pada peristiwa fermentasi asam laktat, maka di sini akan terlihat yang namanya glukosa. Jadi yang berubah, yang difermentasikan adalah glukosa, yaitu C6H12O6. Ya, C6H12O6 ini juga akan memasuki yang namanya tahap glikolisis. Ya, di mana tahap glikolisis Anandaku masih ingat, maka yang dihasilkan adalah ATP, asam pirufat, dan NADH. Hal itu juga terjadi atau terbentuk pada tahap asam laktat atau pembentukan asam laktat di mana ada ATP, ada NADH, dan asam pirufat. Apa yang membedakan dengan tahap yang lain, baik respirasi aerob maupun fermentasi alkohol? Yang membedakan adalah ketika terbentuk asam pirufat, maka nantinya langsung terbentuk asam laktat. Ini pada fermentasi asam laktat. Sehingga reaksi dari asam laktat adalah C6H12O6 akan menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Jadi 2C3H6O3 itu adalah asam laktat. Sedangkan pada tahap fermentasi untuk fermentasi alkohol atau etanol, jadi ada glukosa. Glukosa ini juga merupakan C6H12O6. Apa yang membedakan dengan fermentasi asam laktat? Jadi pada peristiwa fermentasi alkohol, C6H12O6 juga akan memasuki yang namanya tahap glikolisis, yaitu akan menghasilkan ATP, NADH, dan asam pirufat. Apa yang berbeda dengan asam laktat? Yang berbeda adalah pada perubahan 2 asam pirufat ini akan melepaskan CO2 dan akan menghasilkan asetaldehid. Dan asetaldehid inilah yang akan menghasilkan etanol atau alkohol yang merupakan hasil akhir dari peristiwa fermentasi. Nah, jadi tentunya Anandaku bisa melihat bagaimana perbedaan antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Untuk lebih jelasnya Anandaku bisa melihat pada tabel, di mana pada tabel ini adalah perbedaan antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Di mana proses yang terjadi pada fermentasi alkohol ada glikolisis, perubahan pirufat menjadi asetaldehid, dan ada reduksi asetaldehid. Ini akan menghasilkan yang namanya etanol. Sedangkan pada fermentasi asam laktat itu terjadi glikolisis dan reduksi pirufat. Di mana dari reduksi pirufat inilah yang akan menghasilkan asam laktat. Jumlah ATP yang dihasilkan sama itu diperoleh dari tahap glikolisis, yaitu 2 ATP. Selanjutnya pembentukan CO2. Kalau pada alkohol itu terbentuk CO2 pada saat perubahan pirufat menjadi asetaldehid. Sedangkan pada fermentasi alkohol tadi asam laktat itu tidak dihasilkan CO2. Produk akhir dari fermentasi alkohol itu adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Sedangkan pada fermentasi asam laktat hanya menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Produk akseptor elektron terakhirnya kalau fermentasi alkohol adalah asetaldehid, sedangkan pada fermentasi asam laktat adalah pirufat. Organisme yang mengalami fermentasi alkohol seperti kamir
yaitu contoh lain adalah Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan pada fermentasi asam laktat itu bakteri asam laktat. Selain itu adalah sel otot manusia dan eritrosit. Sel otot manusia ini tentunya Anandaku biasa merasakan ketika Anandaku berolahraga, terus keesokan harinya ototnya menjadi pegal, itu salah satu proses atau peristiwa fermentasi asam laktat. Jadi otot yang pegal itu membuktikan bahwa terjadi fermentasi asam laktat, di mana asam laktat itu bersifat racun bagi otot. Lalu kenapa 2-3 hari asam laktat itu akan hilang? Atau rasa sakit atau rasa pegal itu akan hilang? Karena asam laktat akan terurai dengan sendirinya sejalan dengan proses metabolisme yang terjadi pada tubuh. Saya yakin ketika Anandaku sering berolahraga, berarti pada saat itu sering terjadi yang namanya fermentasi asam laktat. Namun tentunya olahragawan jarang merasakan pegalnya otot karena kebiasaan otot selalu atau sering berkontraksi. Oke, Anandaku semua, ada beberapa tentunya kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan pada hari ini atau pada apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah katabolisme itu bersifat eksergonik, artinya menghasilkan energi. Yang kedua, energi atau ATP yang digunakan untuk kerja seluler dapat disintesis pada kondisi ada atau tidak ada oksigen. Dan organisme yang melakukan fermentasi dan respirasi anaerob mensintesis ATP pada keadaan tidak ada oksigen dengan menggunakan bukan O2 sebagai penerima elektron terakhir atau senyawa ataupun senyawa anorganiknya. Olehnya itu kita akan mencoba membahas soal latihan terkait materi Daur-Krebs, transport elektron ataupun respirasi anaerob. Anandaku bisa menjawab melalui room chat atau mengaktifkan mic-nya. Kita jawab dulu untuk soal nomor 1. Kalau kita berbicara soal nomor 1, soal ini terkait dengan siklus atau Daur-Krebs ya. Di mana pada peristiwa Daur-Krebs kita melihat ini adalah tahap Daur-Krebs. Dalam siklus Krebs, asam isositrat setelah melepaskan CO2 dan NADH akan menjadi. Nah, sekarang kita lihat. Setelah melepaskan CO2 dan NADH akan menjadi apa? Ada yang bisa menjawab untuk soal nomor 1? Silahkan, boleh pada room chat-nya. Jadi ingat kembali jembatan keledainya ya. Si iso kesunat fuma oka. Si-nya berarti sitrat, isonya adalah isositrat, K-nya berarti ketoglutarat, Su-nya adalah suksinil koenzim A, ya. Terus suksinat, natnya itu adalah suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Oke, sekarang kita coba lihat. Kalau yang ditanyakan adalah setelah melepaskan CO2. Setelah melepaskan CO2 dan NADH. Berarti akan membentuk asam alfa ketoglutarat. Berarti jawabannya yang tepat itu adalah B. Untuk soal latihan yang pertama jawabannya adalah B. Ingat kembali si iso kesunat fuma oke. Oke. Sekarang kita coba lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan bagan tahap respirasi aerob berikut. Nah,
Di sini ada tahap respirasi aerob. Ingat kembali pada tahap respirasi aerob. Ingat kembali tahap respirasi aerob. Di mana pada tahap respirasi aerob, Ibu pernah ingatkan bahwa untuk mengingat tahapnya, ingat gue dapat order dari teman. Gue-nya itu adalah glikolisis. Dapat order itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap yang ketiganya adalah tahap Daur-Krebs. Dan tahap yang keempatnya adalah peristiwa transport elektron. Sekarang kita mau lihat, kalau kita berbicara, kita melihat tahap yang pertamanya itu adalah ada pirufat yang berubah ke asetil koenzim A, berarti tahap yang pertama sebenarnya itu tahap apa? Ingat kembali, ini yang dihasilkan adalah ANA, ATP, NADP, NADH dengan asam pirufat. Kalau dekarboksilasi oksidatif, berarti yang dihasilkan adalah CO2, NADH, dan asetil koenzim A. Berarti satu itu adalah peristiwa dekarboksilasi oksidatif. Kenapa? Karena yang dihasilkan pada peristiwa ini adalah CO2, NADH, dan asetil-CoA. Sedangkan di sini adalah menghasilkan asetil-CoA, berarti dekarboksilasi oksidatif. Nah, untuk memudahkan mengingat, kalau biasanya kalau ada simbolnya lingkaran, berarti ini kan nomor 3. Berarti ini adalah siklus Krebs. Makanya jawaban yang tepat untuk soal latihan yang kedua adalah jawabannya Bravo atau B. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Anandaku untuk soal yang ketiga bisa menjawab lewat room chat. Perhatikan bagan respirasi anaerob berikut. Kalau kita berbicara bagan respirasi anaerob, maka bagian dari respirasi aerob tadi juga kita menjelaskan adalah peristiwa fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kalau kita mau mengingat kembali antara asam laktat dengan fermentasi alkohol, maka yang perlu kita ingat di sini adalah ada tidaknya CO2 yang dilepaskan. Itu salah satu perbedaannya. Kalau kita melihat gambarnya, maka kita bisa menebak langsung bahwa ini adalah peristiwa fermentasi asam laktat. Kalau kita berbicara fermentasi asam laktat, berarti jawaban yang sudah salah berarti adalah Charlie. C-nya sudah pasti salah. Ya. C-nya sudah pasti salah karena dia menyebut tentang etanol. D-nya juga salah. E-nya juga salah. Kita sisa 2 pilihan. Apakah A atau B? Tentunya kalau kita melihat yang mana A atau B, berarti kan semuanya pasti yang lebih dahulu ATP. Berarti X-nya adalah ATP. Yang mana duluan yang terbentuk? Apakah asam pirufat atau asam laktat? Tentunya yang lebih dahulu itu adalah asam pirufat. Kenapa? Karena Anandaku ingat kembali bahwa pada tahap glikolisis itu dihasilkan ANA, yaitu ATP, NADH, dan asam pirufat. Dan asam pirufat inilah yang merupakan hasil dari glikolisis yang akan memasuki tahap selanjutnya atau yang akan direduksi. Namun pada fermentasi asam laktat itu asam pirufat akan direduksi menjadi asam laktat.
Makanya jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah alfa. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Pada soal nomor 4, kita kembali lagi pada skema respirasi anaerob. Ini merupakan peristiwa fermentasi. Kalau kita melihat, tentunya ini adalah fermentasi alkohol. Ingat kembali, fermentasi alkohol atau etanol. Kenapa kalian bisa menebak langsung sebenarnya? Karena ada yang dilepaskan CO2. Ada pelepasan CO2, berarti sebelum terbentuk CO2, pastinya akan terbentuk yang namanya adalah asetaldehid. Ingat kembali bahwa pada peristiwa ini tetap melewati tahap glikolisis, berarti pada tahap glikolisis itu akan menghasilkan yang namanya ATP, NADH, dan asam pirufat. Yang ditanyakan adalah 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita berbicara 1, 2, dan 3, berarti satunya itu apakah ATP atau asam pirufat? Intinya adalah di 3-nya sudah pasti adalah asetaldehid. Yang mana yang ada asetaldehid? 3-nya ada asetaldehid. 4-nya itu karena dia juga menghasilkan NAD. ATP atau asam pirufat yang lebih dulu? Berarti jawabannya yang tepat itu adalah A. ATP, asam pirufat, dan asetaldehid. Soal yang terakhir adalah soal yang kelima. Kalau kita berbicara soal yang kelima, ini sebenarnya terkait dari peristiwa transport elektron. Di mana pada peristiwa transport elektron, setiap satu NADH akan dikonversi menjadi 3 ATP. Sedangkan setiap satu FADH2 akan dikonversi menjadi 2 ATP. Setelah transport elektron akan dihasilkan ATP sejumlah berapa? Sekarang kita lihat berapa yang dihasilkan adalah 8 NADH dan 2 molekul FADH. Sehingga kalau 8 NADH dikonversi menjadi 3 ATP dan FADH menjadi 2 ATP, maka bisa dihasilkan 24 ATP ditambah dengan 4 ATP, berarti total ATP yang dihasilkan adalah 28 ATP. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, baik anandaku semua. Berarti untuk soal yang terakhir itu adalah jawabannya C. Ibu berharap apa yang sudah anandaku dengarkan, apa yang sudah Ibu paparkan dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa tetap semangat, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.